Shake it, baby. Halo teman-teman semua, bertemu kembali dengan saya Elizabeth Hirana Putri Sekar Arum dari SD Mardirahayu 1 Ungaran. Kali ini saya mendapat tugas mata pelajaran matematika dengan materi lingkaran. 1. Definisi lingkaran. Lingkaran adalah kumpulan titik-titik pada bidang datar yang jaraknya sama terhadap suatu titik tertentu. 2. Bagian-bagian lingkaran. 1. Titik pusat. Titik pusat adalah titik tertentu yang terletak tepat di tengah-tengah lingkaran. 2. Diameter. Diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat. 3. Jari-jari. Jari-jari adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik lingkaran. 4. Busur. Busur adalah garis lengkung yang terletak pada sisi lengkung lingkaran dan menghubungkan dua titik sembarang di lengkungan tersebut. 5. Tali busur. Tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan sisi lengkung lingkaran. Juring. Juring adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur. Tembereng. Tembereng adalah daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Apotema. Apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur lingkaran dan garis tersebut tegak lurus dengan tali busur. Rumus keliling lingkaran. Keliling lingkaran A sama dengan Pi kali diameter atau keliling sama dengan 2 kali Pi kali R. Penjelasan. K adalah keliling lingkaran, R adalah jari-jari, D adalah diameter, Pi adalah 22/7 atau 3,14. Rumus luas lingkaran. Luas sama dengan P kali L sama dengan Pi R kali R atau Pi R kuadrat. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aurelio Raulasito dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan tentang formulir pendaftaran kerja. Untuk mengisi formulir pendaftaran kerja, yang pertama yang harus diisi yaitu foto berukuran 2x3 1 lembar. Kedua yaitu keterangan pribadi, terdiri dari nama lengkap, nama panggilan, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, agama, kewarganegaraan, anak keberapa, jumlah saudara, status, dan SIM. Yang kedua yang harus ditulis dalam formulir pendaftaran kerja yaitu keterangan tempat tinggal yang terdiri dari alamat lengkap, nomor KTP, nomor telepon dan HP, alamat lain yang dapat dihubungi, dan nomor telepon dan HP lain. Untuk alamat lengkap harus disertai RT, RW, kecamatan, dan kabupaten. Sekian dari saya dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gisela Ana Pramudita dari kelas 6A nomor urut 14. Mukjizat Yesus akan terjadi apabila orang tersebut ada iman Yesus. Bartimeus adalah seorang gelandangan yang buta sejak lahir, akhirnya disembuhkan oleh Yesus. Ia mengatakan, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Iman Bartimeus nampak dalam tekadnya untuk memanggil Yesus meskipun banyak orang yang membentaknya. Setelah Bartimeus memanggil Yesus, Yesus menghampiri Bartimeus. Lalu Yesus menyembuhkan Bartimeus dengan cara meludahi tanah dan mengoleskan campuran tanah dan ludah ke mata Bartimeus. Tanggapan tentang sifat Maya dan cerita. Maya tidak melakukan apa yang dikobarkan oleh Roma tentang membantu sesama. Nama saya Yosafat Aryo Prihantoro. Saya hari ini akan menjelaskan materi IPS tentang peran dan posisi Indonesia dalam ekonomi ASEAN. 1. Pelopor dan pendiri AFTA.
2. Markas Komite Pangan, Pertanian, dan Kehutanan ASEAN. 3. Tuan rumah SEA Games. Bentuk-bentuk kerjasama negara-negara ASEAN. 1. Bidang ekonomi. ASEAN berupaya menciptakan kerjasama perdagangan yang saling menguntungkan. 2. Bidang politik dan pertahanan. ASEAN berusaha menciptakan kawasan yang damai, bebas dan netral untuk negara-negara anggotanya. 3. Bidang pendidikan. Meningkatkan SDM negara anggota ASEAN dengan adanya pertukaran pelajar. 4. Bidang sosial. Menciptakan masyarakat ASEAN yang saling peduli dan mau berbagi dengan negara lain. 5. Bidang budaya. Mengadakan pentas budaya, pameran hasil budaya tradisional. Tujuan diadakan pameran budaya ASEAN supaya dapat saling memberikan pemasukan negara lain untuk negara tersebut terhadap bidang ekonomi. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Erwin dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan tentang keberagaman ekonomi. Keberagaman ekonomi adalah perbedaan tingkat ekonomi pada suatu masyarakat. Keberagaman ekonomi juga dapat dilihat dari keberagaman pekerjaan. Manfaat keberagaman ekonomi adalah banyaknya ketersediaan lapangan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan terhadap barang dan jasa. Harga barang dan jasa akan lebih murah, menambah sumber pendapatan negara. Apa yang harus kita lakukan dengan adanya keberagaman ekonomi? Menghargainya dan tidak sombong menganggap ekonomi keluarga kita sendiri. Apa yang mempengaruhi keberagaman ekonomi? Yang mempengaruhi keberagaman ekonomi adalah keterampilan seseorang, peluang, pekerjaan seseorang, penghasilan, tingkat persaingan dalam mengolah sumber daya alam sesuai bidang usaha yang digelutinya. Demikian penjelasan saya tentang keberagaman ekonomi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gisela Ana Pramudita dari kelas 6A nomor urut 14. Tugas tema 5 mapel IPA magnet. Magnet adalah suatu benda yang dapat menarik benda-benda lain yang terbuat dari logam. Berdasarkan asal bentuknya, magnet dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu magnet alam dan magnet buatan. Magnet alam merupakan logam atau bebatuan yang sudah memiliki sifat magnetis dengan alami. Contoh magnet alam seperti Gunung Ida di Magnesia yang bisa menarik suatu benda di sekitarnya. Magnet buatan adalah kebalikan dari magnet alam. Magnet buatan merupakan logam yang dijadikan magnet oleh manusia. Berdasarkan bentuknya, magnet dapat dibedakan menjadi 6, yaitu magnet lada, magnet batang, magnet silinder, magnet U, magnet jarum, magnet lingkaran. Berikut contohnya. Sifat-sifat yang dimiliki oleh magnet. 1. Dapat menarik benda-benda tertentu. Gaya tarik magnet dapat menembus benda, mempunyai 2 kutub. Kutub mana yang sejenis akan tolak menolak. Kutub magnet yang tidak sejenis akan saling tarik-menarik. Memiliki Magdelmanek. Sifat magnet akan hilang atau melemah karena perakuan tertentu. Sekian. Hi Miss Melly and friends. Today I will exemplify dialogue about bargaining. One day at Ray's Batik Shop. Hi, good afternoon ma'am. Can I help you? Good afternoon. Sure. I want to buy batik. How much is the price? It is 125,000 rupiahs. Can I get lower price? How about 100,000 rupiahs? Sure. Here you go. Thank you. By the way, are you interested in working together in the ASEAN International Exhibition? Can you tell me more about it? If you join it, you can increase the trade. It means you can help them increasing the welfare among the countries. Wow, that sounds amazing. I think I want to join it. Good. Thank you.
Nama saya Yosafat Aryo Brihantoro dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang reklame. Reklame adalah suatu cara untuk mempromosikan atau memperkenalkan suatu produk tertentu kepada orang banyak. Reklame dibuat untuk menarik perhatian orang agar membaca atau membeli produk yang ditawarkan. Media yang digunakan dalam membuat reklame ada berbagai macam, yaitu audio, visual, dan audiovisual. Salah satu contohnya adalah poster. Poster adalah selembaran kertas yang berisi tulisan dan gambar. Biasanya ditempel di tempat umum. Poster adalah salah satu jenis reklame yang berbentuk lembaran berisi informasi atau promosi suatu produk. Kriteria poster kegiatan yang baik. 1. Bahasa yang digunakan mudah dipahami serta diingat oleh pembaca. 2. Tulisan harus jelas agar mudah terbaca oleh pembaca. 3. Peletakan judul harus tepat. 4. Penulisan waktu dan tanggal kegiatan berlangsung harus jelas. 5. Pemilihan warna tulisan dengan warna poster harus tepat. 6. Gunakan warna tulisan yang mencolok. 7. Gambar untuk poster terlihat jelas. 8. Ukuran poster disesuaikan dengan tempat pemasangan poster. Demikian pemaparan pelajaran tema 5 kelas 6 kelompok 2. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.